janji Allah benar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tidak mungkin Allah itu memungkiri janjinya. Sekarang boleh buka surah Ar-Rum tadi, surah nomor 30 di ayat 6-nya, ya. Saya bacakan. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji yang sebenarnya dari Allah. Allah itu benar kalau berjanji. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Artinya Bapak Ibu beriman, beramal soleh, bahagia, masuk surga. Itu pasti. Nggak ada kemungkinan masalah itu. Ya. Dan orang yang durhaka, durjana, akan sengsara dan akan susah hidupnya. Ini sudah jelas peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tafsir makna tidak mengetahui artinya tidak mau belajar. Nggak mau belajar, sehingga tidak tahu. Harusnya dia pelajari tentang siapa itu Tuhannya, ya, bagaimana menanamkan keyakinan dalam hati seperti kita sedang bahas sekarang, dan bagaimana dia terus mengejar apa yang Allah janjikan dengan penuh keyakinan akan diberikan, dan dia menghindari apapun yang Allah ancamkan dengan penuh keyakinan supaya dia bebas darinya. Kalau tidak dia akan kena hukuman. Ya. Kemudian ayat 8-nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terjemahannya, mereka orang-orang yang tidak mau belajar tentang Allah itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Karena tidak mengenal Allah, jadi urusannya cuma dunia saja. Cuma makanan, minuman, pakaian, ya sudah, pekerjaan, mati, selesai. Sebatas itu saja. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Nikmatnya menjadi orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menikmati dunia. Gak ada larangan. Silakan, kayak kita sekarang di hotel bintang 5, makan makanan enak, bekerja, kejar prestasi terbaik dunia. Gak ada larangan. Menjadi orang yang tertinggi jabatannya di kalangan manusia, menjadi orang yang paling harum namanya, orang yang paling melimpah hartanya, orang yang paling banyak titelnya, gak ada masalah. Dalam Islam tidak dilarang. Yang penting 5 huruf, halal. Dan hindari 5 huruf yang lain, haram. Dan perlu digarisbawahi, yang halal ini banyak sekali. Yang haram itu sedikit sekali. Tujuannya hanya sebagai ujian saja. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan tubuh kita ini dengan protein hewani misalnya, maka Allah tidak mengharamkan semua hewan, tapi Allah halalkan seperti kambing, sapi, ayam, kelinci, rusa, semua hewan air halal. Satu sisi Allah larang sebagian kecil, babi, bangkai misalnya, hanya sebagai ujian. Ya, hanya sebagai ujian. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, pasti kalau kita awal melamar di perusahaan kan akan disampaikan, kalau kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, kamu dapat ini. Itu kan maksudnya seperti yang dibolehkan, ya. Tapi pasti perusahaan akan bilang, dan kalau kamu langgar, maka akan ada ancaman ini. Ini sebenarnya hanya sebagai warning saja, peringatan saja. Bukan ini target utama perusahaan. Target utama perusahaan adalah bagaimana kita menjadi pegawai yang baik dan dapat bonusnya, kan gitu. Ini cuma peringatan. Nah, seperti itu antara halal dan haram itu. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak. Begitu juga pada saat Allah larang kita minuman keras, nggak boleh mabuk. Nggak boleh memabukkan. Tapi Allah ganti air putih, madu, sirup. Di Indonesia ada jamu. Banyak minuman yang lain. Ada kopi, ada teh. Terus kenapa harus khamr? Nah, ada yang lain kan. Pada saat Allah berikan kita potensi untuk suka dengan lawan jenis. Karena kalau tidak saling suka, tidak ada populasi manusia. Laki-laki harus tuangkan spermanya, perempuan harus terima sperma itu, lalu bertemu dengan satu, lalu dia mengandung 9 bulan. Ini pengorbanan luar biasa. Kalau Allah tidak buat syahwat, maka pasti orang tidak mau. Tapi Allah hiasi dengan syahwat. Tapi Allah ajarkan caranya. Nikah. Yang tidak boleh zina, kan gitu. Dua-duanya dalam sampel logis. Perhatikan bedanya. Kalau yang haram ini zina, semua orang lakukan zina itu ketakutan. Dimulai dengan ketakutan, khawatir. Sehingga biologisnya nggak maksimal. Masuk hotel takut-takut, gitu kan. Biologis juga takut-takut. Ini secara kejiwaan juga berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia nanti sama sel telur yang nanti kantongnya manusia itu. Mengganggu. Pada saat hamil, dua-duanya ketakutan. Ya, keluarga mereka malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dalam lingkup agama Islam, anak zina ini anak haram, tidak ada penisbatan nama, nasab, tidak ada warisan antara dia sama ayahnya. Ini berat sekali. Hanya kenapa? Karena pelampiasan yang tidak boleh. Coba kalau yang halal menikah, semua orang menikah bahagia, gembira, sampai ada bahasakan mereka jadi raja pada saat itu dan jadi ratu, ya. Keluarganya semua hormatin, tamu-tamu pada datang ucapkan selamat. Mereka gembira sekali. Dan pada malam pertama mereka masuk ke kamar, orang semua tahu akan terjadi biologis. Tapi nggak ada yang rasa takut, semua dengan gembira, ya. Maka kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia, sel telur juga akan jadi bagus, biologisnya mereka bagus dan dijanjikan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat pahala. Jadi sudah enak terus dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dosa nggak? Maka waktu itu Nabi tanya sahabat dan tanda tanya, tapi sahabat sudah nggak jawab lagi karena sudah tahu memang dosa itu kan. Maka kata Nabi, begitu juga kalau yang halal. Maka Allah berikan kita jalan keluarnya. Dan nikah sama zina, bedanya hanya kurang dari 5 menit ini. Kalimat akad aja. Wali perempuan bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan bin Fulan dengan mas kawin ini. Ada 2 saksi, ada walinya perempuan, ada maharnya. Sah, selesai. Si laki-laki cuma bilang, saya terima nikahnya. Ini kalimat, saya terima nikahnya cukup. Kan gitu. Sudah sah, selesai.
Lalu kenapa harus zina? Kenapa bukan nikah? Kan gitu. Jadi Allah kasih solusi. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah ini betul-betul dapat panduan hidup. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak. Ya, jadi yang baik-baik itu boleh semua. Yang haram itu sedikit. Hanya sekedar sebagai ujian. Gitu kan? Seperti itu.